Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suhardi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi Pitagoras yang kita fokuskan pada aplikasi teorema Pitagoras. Ini sesuai dengan buku siswa kelas 8 semester 2. Sebelum kita mulai, kalian pastikan sudah subscribe dan kasih like. Mari kita mulai. Satu pada buku siswa kelas 8 semester 2 tentang teorema Pitagoras. Suatu hari, Wahid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani. Dan pantai yang mereka kunjungi terletak di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wahid dan rumah Dani adalah 15 km. Sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Wahid adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh Wahid antara menjemput Dani atau langsung berangkat sendiri ke pantai. Jadi, nanti waktu yang diperlukan Wahid jika menjemput Dani berapa? Dan jika langsung berangkat ke pantai berapa? Oke, begini penyelesaian. Kita tentukan dulu lokasi rumah masing-masing. Ini misal rumah Wahid, karena rumah Dani itu ada di timur rumah Wahid, berarti ada di sebelah kanan. Dan pantainya ada di sebelah utara rumah Dani, berarti sebelah utara ada di atas posisinya. Nah, sekarang yang pertama, jika Wahid menjemput Dani, berarti tadi jarak rumah Wahid ke rumah Dani adalah 15 km, dan rumah Dani ke pantai adalah 20 km. Jadi, ketika Wahid harus menjemput Dani, maka Wahid ke rumah Dani terlebih dahulu, baru ke pantai. Jadi jarak tempuhnya menjadi 35 km. Kecepatannya, tadi kecepatan Wahid bersepeda motor adalah 30 km per jam. Berarti waktu yang diperlukan adalah jarak dibagi kecepatan. Tadi jarak tempuhnya 35 km, kecepatannya 30 km per jam. Jadi ketika kita hitung, waktu yang diperlukan Wahid untuk ke pantai jika menjemput Dani adalah 1,17 jam. Kurang lebih seperti itu. Sekarang jika Wahid langsung ke pantai. Jika Wahid langsung ke pantai, maka dia akan berjalan lurus. Nah, ini akan kita selesaikan dengan teorema Pitagoras. Kita cari dulu jarak rumah Wahid ke pantai menggunakan teorema Pitagoras. Misalkan jaraknya adalah A kilometer. Kita ingat rumus Pitagoras, sisi miring dikuadratkan adalah jumlah kuadrat 2 siku-siku. Ya, berarti jarak tempuh ke pantai dari rumah Wahid adalah A kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 15 kuadrat itu hasilnya 225, 20 kuadrat itu hasilnya 400. Sehingga A kuadrat sama dengan 625. Jadi A-nya adalah akar 625 atau 25. Kecepatannya 30 km per jam sama seperti tadi. Berarti waktu yang diperlukan adalah jarak dibagi kecepatan. Yaitu tadi 25 km hasil ini dibagi kecepatan yang sudah diketahui 30 km per jam. Atau 0,83
atau 0,83 jam. Sehingga selisih waktunya adalah 1,17 jam dikurangi 0,83 jam sama dengan 0,34 jam. 0,34 jam itu kalau kita buat ke menit itu kurang lebih 20 menit. Ya, kita kalikan 60. Kurang lebih 20 menit. Untuk contoh 2 juga diambil dari buku paket. Ya, kita lihat di sini seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 meter, ini talinya, untuk mencari sisa-sisa bangkai pesawat di dasar laut. Laut yang diselami memiliki kedalaman, dalamnya 20 meter, berarti ada tali sisa kalau cuma tegak lurus. Berapa luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut? Berarti penyelam itu bisa berjalan di dasar laut sampai talinya tertarik garis lurus seperti ini. Oke. Kita menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari jangkauan maksimal di dasar laut yang bisa dicapai oleh penyelam tersebut. Ya. Seperti rumus Pythagoras yang sudah kita pelajari, bahwa ketika kita mencari salah satu sisi siku-siku, maka rumusnya adalah sisi miring dikuadratkan dikurangi salah satu sisi siku-siku lain dikuadratkan. Seperti ini, A kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Sehingga 25 kuadrat itu 625 dikurangi 20 kuadrat itu 400. A kuadratnya sama dengan 225. Sehingga kita mencari A, maka akar 225 hasilnya adalah 15. Jadi jangkauan maksimal yang bisa dicapai oleh penyelam di dasar laut adalah 15 meter. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah luas daerah yang mampu dijangkau, maka kita cari luasnya. Ketika laut itu berjalan muter, berarti akan membentuk lingkaran dengan jari-jari 15 meter. Sehingga luas maksimum yang dapat dijangkau adalah luas lingkaran, yaitu pi R pangkat 2. Rumus ini sudah kalian pelajari waktu di sekolah dasar. Sehingga luas lingkaran adalah pi-nya kita menggunakan 3,14. Kenapa 3,14? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Ini supaya mempermudah hitungan. Sehingga luas lingkaran adalah 3,14 kali 15 kali 15 sama dengan 706,5. Satuannya meter persegi. Jadi luas maksimum yang dijangkau penyelam adalah 706,5 meter persegi. Oke, selanjutnya untuk kegiatan latihan siswa. Jadi kalian bisa berlatih menyelesaikan soal untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan. Untuk menyelesaikan soal ini, bisa kalian manfaatkan kertas berpetak untuk menghitung jaraknya. Ya, jarak langkah-langkahnya. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi. Awalnya nempel. Mungkin kita ambil posisi 0,0 untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan. Jadi kalau misal Ahmad ke atas, terus ke depan berarti ke atas 20 langkah. Kemudian 15 langkah ke kanan. Ke kanan berarti geser ke kanan. Pada saat yang sama, Udin berjalan 16 langkah ke depan. Karena membelakangi, maka Udin bukan ke atas, tetapi ke bawah. 16 langkah ke depan. 16 langkah ke bawah. Kemudian 12 langkah ke kanan. Karena menghadap berlawanan, ke kanannya berarti kita ambil ke kiri. Seperti itu. Manfaatkan kertas berpetak untuk menghitung jaraknya. Udin berhenti kemudian menembak Ahmad.
Gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. Oke ya, bidang kartesius berarti digambarkan di kertas berpetak. Berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu? Untuk menyelesaikan soal yang B, kita manfaatkan Pitagoras. Teorema Pitagoras berarti sama saja kita mencari sisi miringnya. Itu silahkan kalian kerjakan untuk mengecek pemahaman terhadap materi yang baru saja disampaikan. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Selamat belajar, selamat berlatih. Semoga kita tetap diberi kesehatan untuk selalu belajar, dan belajar. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.